Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Teh Manis, Teknologi Masa Kini. Di video kali ini kita akan battle microphone condenser, yang dimana tiga-tiganya ini udah gue review. Masing-masing video reviewnya ada di channel Teh Manis ini. Kalian bisa tonton review lengkapnya di situ. Jadi di video kali ini kita akan compare tiga microphone ini, dimana tiga microphone ini jelas beda merek dan beda harga juga. Tapi sama tipenya, itu microphone condenser juga. Sebelumnya gue pengen disclaimer dulu nih ke kalian, mungkin hasil dari tes ini bisa aja berbeda ya. Karena audio gainnya itu bisa beda-beda dari setiap mikrofonnya. Mungkin dari settingan software atau settingan di Windows. Ya, tapi di sini gue juga udah mencoba nyamain semuanya gitu ya. Jadi ya semoga hasil tesnya juga akan maksimal. Dan yang kedua adalah, jadi di sini kan ada 3 mikrofon dengan posisi yang berbeda-beda ya. Nah, bisa jadi di sini gue terlalu direct ngomong ke Elgato yang di tengah, terus di Phanteks sebelah kiri sama Vivine ini nggak terlalu kebagian suara gue, jadi nggak terlalu fokus. Jadi ya gue sebisa mungkin posisiin ini ngedirect semuanya ke mulut gue gitu ya. Semoga hasilnya bisa maksimal gitu. Nah, oke, mari kita mulai battle mikrofonnya. So, langsung aja masuk ke videonya. Oke, jadi ini 3 mikrofon condenser. Yang di sebelah kiri gue ini adalah Phanteks yang baru aja di review, videonya paling baru. Terus di tengah ada Elgato Wave 1, ini kedua yang gue review. Dan terakhir adalah Vivine yang ini udah lama banget di reviewnya, karena ini adalah mikrofon condenser pertama yang gue pakai gitu. Jadi ini udah sesepuh dari ketiganya. Ketiga mikrofon ini tentu harganya beda-beda ya. Nah, harganya yang paling mirip adalah Phanteks sama Vivine. Jadi Vivine ini harganya gue cek 520.000, sekarang waktu gue beli sih masih 600 ribuan. Sementara Phanteks itu harganya 499.000, 500 ribuan juga. Jadi sebenarnya ini adalah mikrofon dengan harga yang sama, tapi punya fitur yang sangat berbeda menurut gue ya. Sementara untuk Elgato emang ini kelasnya udah beda banget. Jadi ini mikrofon 1 jutaan, bener-bener 2 kali lipatnya harganya. Mungkin ya hampir 3 kali lipat justru malah harganya. Kan ini hampir 2 jutaan ya Elgato. Buat kalian yang ya kebutuhannya apa, jadi bisa menentukan sendiri. Oke, pertama kita coba cari persamaannya dari 3 mikrofon ini. Yang pertama sama-sama mikrofon condenser jelas ya. Dan kedua itu mereka sama-sama punya fitur untuk ngatur gain, volume gainnya mereka. Terus mereka juga punya polar pattern yang sama, cardioid, jadi cuma pick up suara dari depan doang. Makanya ini gue agak susah juga untuk naruh posisinya gitu ya. Jadi ya gue ngusahain untuk ya sebisa mungkin mereka dapat posisi yang adil gitu. Terus dari build quality yang paling beda adalah Elgato, dia full plastik, sementara Phanteks sama Vivine itu adalah full metal gitu ya. Terus kemudian persamaannya ada di Elgato sama Phanteks yang punya fitur audio monitoring, jadi kita bisa monitoring suara yang dihasilkan sama mikrofon ini. Sementara di Vivine itu nggak ada. Terus muncul lagi persamaan dari Elgato sama Phanteks. Mereka dua-duanya bisa mute. Jadi kalau mikrofon yang digunain untuk video conference ini sangat membantu banget menurut gua. Jadi kalau misalnya kita lagi ngomong-ngomong, kita bisa langsung mute dari mikrofon ini, nggak usah dari softwarenya. Sementara di Vivine nggak ada fitur mute itu. Tiga-tiganya pas beli sama udah dapat mikrofon stand juga, tapi fitur mikrofon stand ini berbeda-beda ya. Dimana untuk Phanteks dia punya fitur yang paling lengkap, bisa di-adjust. Sementara untuk Elgato ini bukan stand originalnya dia, gue udah beli lagi shock mount sama ada extendnya untuk lebih tinggiin. Kalau misalnya aslinya bentuknya itu kalian bisa lihat kayak gini. Nah, itu juga yang bikin Elgato jadi lebih ekspensif juga. Mereka jual part-partnya secara terpisah dan harganya itu lumayan mahal. Sementara untuk Vivine punya stand mic yang sederhana banget kayak gini doang, yang ya ini cukup lah untuk naruh di meja gitu ya. Jadi kalau dilihat dari sini menurut gua dengan harga yang ditawarkan, Phanteks ya bisa dibilang lu udah dapat segalanya dengan harga yang murah gitu ya. Lu udah bisa dapetin apa yang ada di mikrofon mahal itu ada di Phanteks gitu. Nah, tadi kan gue udah bilang Phanteks sama Elgato ini punya audio monitoring. Jadi mereka ini bisa live monitoring secara langsung. Tapi si Phanteks ini gue bilang kualitas audio monitoring ini kurang bagus. Karena kenapa, gue juga udah sempet sampein di video Phanteks. Jadi audio monitoring yang dihasilin itu beda sama hasil pas udah recording gitu. Jadi suaranya itu ada perbedaan. Kalau Elgato ini bener-bener live, jadi kita dengerin yang kayak gini, pas hasil recordingnya pun juga sama. Itu perbedaan dari kualitas monitoring Elgato sama Phanteks. Jadi itu untuk fitur fisik, fitur yang bisa kita atur dari mikrofon ini. Dan keunggulan dari Elgato yang nggak dimilikin sama kedua mikrofon ini adalah softwarenya.
Menurut gue yang paling ngejual dari Elgato adalah software itu. Ya, jadi gue bisa bilang untuk kita bisa ngeluarin uang sampai jutaan rupiah untuk dapetin software dari Elgato. Tapi ya itu kan jadi preferensi kalian. Kalian butuhnya apa, itulah yang akan kalian beli gitu. Di microphone ini juga ada masing-masing perbedaan untuk windshield atau pop filter lah bisa dibilang gitu ya, yang berguna untuk nyaring daripada suara-suara angin. Kalau misalnya kita ngomong gini juga, makin deket itu kan makin banyak angin yang akan kita keluarkan gitu ya. Nah, maka dari microphone itu dibutuhin yang namanya windshield atau enggak pop filter. Untuk ketiganya memiliki perbedaan masing-masing gitu ya. Kalau V-Fine itu bener-bener kita nggak dapet yang namanya pop filter atau windshield. Sementara untuk Elgato ini dia udah include pop filter, dimana pop filter itu udah built-in di dalamnya. Sementara untuk Fantech kita beli udah dibekalin sama pop filter ini gitu ya. Jadi itu adalah serangkaian yang ada di fitur daripada mikrofon ini. Tapi yang paling penting dari sebuah mikrofon itu kan adalah suaranya ya. Oke, kita masuk ke rangkaian selanjutnya, yaitu sound test dari mikrofon 3 biji ini. Oke, kita akan tes noise-nya. Jadi gimana mereka pick up noise. Di sini tadi gue udah kalibrasi semuanya ya untuk dapetin di gain yang mirip-mirip. Nah, untuk di ruangan ini gue akan ngetes dengan kondisi kipas mati, PC nyala, dan laptop nyala, terus exhaust fan mati, dan di luar itu ada suara-suara dari masjid ya. Dan inilah noise testnya. Oke, lanjut. Cuman ada perbedaan, gua nyalain kipas gitu. Gimana kalau misalnya gua syuting itu tetap mau kipas, karena biar nggak gerah gitu ya. Kita akan nyalain kipasnya. Nah, di sini harusnya yang paling kena suara angin itu adalah V-Fine karena dia nggak ada windshield atau pop filternya. Sementara kalau Elgato kan udah ada dan Fantech dibekali sama external pop filter. Hasilnya kayak gini. Bonus ya, ada suara motor. Kayak gitu. Oke, kita matiin kipasnya. Selanjutnya di sini gue coba untuk nyalain Baseus Situ Mini Vacuum Cleaner. Jadi ada background noise gitu, yang mana yang paling kedengeran suara ini. Gue akan taruh di pojok ruangan. Oke, kira-kira misalnya kita lagi syuting terus ada yang nyedotin debu. Hasilnya kayak gini lah kurang lebih. Jadi gue ngomong di sini ini akan gue tuker-tuker terus ya. Dari tadi tuh akan gue tuker-tuker terus karena ini gue rolling bersamaan. Dan hasil suaranya tuh kayak gini. Apakah suaranya yang paling bagus untuk noise cancellingnya yang mana? Ya kalian nilai sendiri. Gue juga nggak tahu nih, sebelum gue ngedit gue juga nggak tahu suaranya yang bagus yang mana gitu ya. Oke, terima kasih Baseus. Cobain kalau ketika kita lagi main komputer atau lagi live streaming, untuk kliki mouse itu yang paling kena si siapa. Gue ngebahas sedikit yang tadi udah gue dengerin pas gue kalibrasi. Jadi untuk gainnya ini tuh bener-bener mereka tuh beda banget ya. Di Elgato gue atur di gain 35%, sementara untuk Fantech gue atur sampai di 60-70%. Sementara untuk V-Fine itu gue atur di, ini berapa ini, kecil banget soalnya V-Fine ini paling rendah gitu ya. Sementara untuk di Windows-nya V-Fine 90%, Fantech 90%, untuk Elgato itu di 35%. Jadi yang menurut gue untuk range gain yang paling luas itu ada di Elgato karena dia 35-35. Sementara V-Fine gue atur di 90 Windows, di V-Fine sendiri ini mungkin belasan kali ya. Sementara untuk gain daripada Fantech ini sangat kecil banget range-nya untuk dapetin suara yang gede gitu ya. Jadi Fantech ini suaranya cenderung kecil banget menurut gue. Gitu lah. Oke. Ya. Oke, begitulah serangkaian daripada pengujian ini. Untuk konklusinya gimana? Jadi kalau menurut gua, ini sih sebenarnya kalau bandingin sama Elgato udah jelas jauh banget ya. Kalau kalian nggak butuh software, nggak butuh yang canggih-canggih, nggak usah beli Elgato. Ini bener-bener kalau kalian seorang streamer, gua sangat rekomendasiin banget Elgato gitu ya. Tapi kalau kalian cuman sekedar untuk recording biasa gitu ya, Elgato nggak kepake banget lah. Soalnya tuh yang paling penting adalah software yang menurut gua. Yang menjual itu softwarenya. Jadi
kalian pikir-pikir kalau mau beli Elgato, kebutuhan kalian tuh apa. Ini benar-benar professional streamer itu sangat butuh Elgato menurut gua. Yang berat itu perbandingan sebenarnya Phanteks sama Vivine gitu ya. Harga mereka nih sama, mirip-mirip, 520.000 untuk Vivine. Sementara Phanteks itu ada yang jual 519, ada yang jual 499, tergantung tokonya juga gitu ya. Nah, terus kalau Phanteks sih gue ngerasa emang dari segi fiturnya ya bisa diadu lah sama mikrofon-mikrofon mahal gitu ya. Kayak dia tuh paling lengkap sih menurut gue. Dari mute ada, ya, terus gain bisa, monitoring bisa, dan kabel, oh iya kabel juga nih. Phanteks ini bisa dicopot kabelnya, sementara Vivine ini kabelnya udah tanem. Ini juga lumayan susah gitu jadinya ya. Ketiganya sama-sama USB, plug and play juga. Jadi ya kalian yang tentuin sendiri, kalian mau pilih apa, dari hasilnya kayak gimana. Gue yang bisa kasih kayak gini. Sorry kalau misalnya hasilnya nggak maksimal. Itu yang bisa gue kasih ke kalian. Oke, so segitu ya video dari gue kali ini. Terima kasih buat kalian udah klik video ini dan nonton sampai habis. Silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah jika ada info saran seputar konten channel ini. Like dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi sebagai dukungan kalian terhadap channel ini. Gue Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.